Ini, benda ini, apakah kamu masih memilikinya? Di jalur mata ngeri, amarah yang awalnya penuh amarah, bertanya dengan sedikit malu-malu, dan terlihat seperti anak kecil yang takut kehilangan permen. Ya, tapi tidak banyak. Qin Yichen tampaknya telah mengharapkannya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Mendengar ini, ada kesuraman di mata yang berapi-api, dan tentu saja, anggur yang enak tidak dapat dipenuhi. Kalimat berikutnya dari Qin Yichen, bagaimanapun, membuat kulit yang berapi-api kembali bersemangat. Namun, membiarkan orang dewasa minum selama 3-5 tahun tidak apa-apa, kata Qin Yichen sambil tersenyum. Haha, oke, bagus. Mendengar ini, ada beberapa tawa yang membara, dan wajahnya dipenuhi kepuasan. Dalam perlombaan roh halus, nama alkoholisme yang ganas tidak diketahui di seluruh perlombaan roh halus. Sebelumnya, dia tampak sedikit gelisah karena kesalahan serangga anggur. Awalnya, peri tingkat tinggi seperti Huoling tidak akan pernah datang ke acara produk apapun. Lagi pula, dengan bertambahnya usia mereka, penglihatan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan apa yang dihasilkan oleh pedagang biasa, sulit untuk menarik perhatian mereka. Faktanya adalah sama. Di antara bermacam-macam komoditas langka, api memang tidak terlihat sama. Namun, dia berpartisipasi hampir setiap tahun, dan hasilnya seringkali tidak berubah. Kejadian ini juga menjadi bahan tertawaan yang membuat berapi-api sengit menjadi elf level tinggi lainnya dengan status serupa. Elf senior yang alkoholik jauh lebih dari berapi-api, tetapi tidak ada yang membosankan seperti dia, dan datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Haha, bajingan tua itu, aku menunggumu untuk bertanya padaku. Senyuman sengit di wajahnya sepertinya membuat iri kecemburuan orang tua setelah dia membawa kembali anggur yang tiada taraf ini. Yah, biarkan mereka memohon padaku, dan aku akan menghadiahi mereka lagi, kan? 1 cangkir. Anggur yang enak, 1 cangkir sudah cukup. Dibandingkan dengan minuman yang biasa mereka minum, yang dia minum barusan adalah Xian Qiong Yulu. Mencicipinya dengan hati-hati, bahkan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya hal apa yang dia minum sebelumnya yang layak untuk anggur. Qin Yichen memandangi api sambil tersenyum, tetapi tidak peduli. Setelah sekian lama, resep yang keras itu menekan kegembiraan di hati saya, dan tiba-tiba saya teringat sesuatu. Anggur jenis ini pasti berharga. Bahkan dia belum pernah mencicipi anggur yang begitu enak. Berapa harganya? Saya bersedia menukar sebotol ramuan untuk masa hidup 100 tahun. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata dengan sangat menyakitkan. Mendengar ini, di mata banyak elf dan pengusaha di sekitar, tiba-tiba ada warna yang luar biasa meledak. Secara umum, dalam pertukaran komoditas, perlombaan roh hanya akan menghasilkan sesuatu yang dapat membantu pikiran dan bertukar dengan mereka. Berapa banyak pengusaha yang berjuang untuk 1.000 hingga 10.000, hanya untuk dapat menukar ramuan kecil yang dapat memperpanjang hidup mereka dari elf tingkat tinggi, dan akhirnya mendapatkannya, dapat dihitung dengan jari selama beberapa dekade. Namun, bocah yang dianggap gegabah ini, tiba-tiba mengeluarkan labu botol, dan mendapat persetujuan keras dari para elf senior. Apalagi menengoknya. Jika Anda masih khawatir yang terakhir tidak akan setuju. Pawang di samping juga sedikit terkejut saat ini. Faktanya, dia juga tahu bahwa Spirit Rache sedang mabuk. Tetapi bahkan jika dia telah bekerja keras untuk 1000, 1 anggur keras, itu tidak menarik perhatian Spirit Rache. Bahkan setelah seteguk yang berapi-api, dia muntah secara langsung. Pada saat itu, apalagi betapa canggungnya itu. Penghinaan diam itu juga beruntung karena Meilir memiliki 2 tangan untuk bersiap dan menangkap kecantikan elf wanita senior. Deacon, tidakkah menurutmu labu botol ini sepadan? Namun, di mata iri yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen tidak setuju dengan sangat berterima kasih, tetapi berkata dengan sentuhan ketidakpuasan. Mendengar ini, hampir semua orang terkejut. 100 tahun obat mujarab, seberapa berhargakah itu? Tanda seru. Tanda seru. Saya tidak tahu berapa banyak untuk menunda kedatangan batas dan menghabiskan harga yang sangat besar untuk menyempurnakan ras roh dengan imbalan beberapa ramuan perpanjangan hidup. Namun, pria di depan saya baru saja mengeluarkan labu botol dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak puas dengan ramuan itu. Deacon Fire, benda ini tidak hanya enak, tapi juga memiliki manfaat besar untuk kultivasi. Apakah Anda ingin datang ke Deacon Fire? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, bertanya. Mendengar ini, kulit yang berapi-api itu sedikit mengangguk serius. Anggur Divine Immortal seperti itu bukan hanya rasa lezat yang belum pernah dia minum. Tetapi setelah menyesapnya barusan, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya mengerang dengan nyaman. Mampu membuat tubuhnya seperti pembangkit tenaga listrik ini bereaksi, menunjukkan betapa berharganya anggur ini. Memang, secara tegas, nilai eliksir berusia 100 tahun benar-benar tidak sebagus anggur ini. Terlebih lagi, ramuan perpanjangan hidup, hanya yang pertama yang bekerja paling baik, dan yang kedua akan didiskon besar-besaran. Jika Anda meminumnya lagi, efeknya akan minimal. Adik laki-laki,
bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Lampu botol ganas dengan minuman Divine Immortal di tangannya tidak dimaksudkan untuk menyerah. Dia mengklik matanya dan bertanya dengan sentuhan pertanyaan. Deacon Fire sopan, tolong. Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Tujuannya di sini bukan untuk menukar ramuan umur panjang. Hal semacam itu, di matanya, bahkan teh ras roh tidak ada bandingannya. Kali ini, dia ingin berada dekat dengan puncak ras roh, yang persis seperti yang dia inginkan. Segera, di jalur mata iri, dengan keras meninggalkan Qin Yichen dengan sikap ramah yang belum pernah dialami oleh pedagang asing. Orang ini, apakah dia benar-benar mengenal Yang Mulia Putri Ras Roh? Melihat punggung Qin Yichen yang acuh tak acuh, Mei Lir tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dari awal hingga akhir, pria itu sepertinya tidak pernah menatap lurus ke arahnya. HMPH, cepat atau lambat aku akan membuatmu meminta maaf atas kekasaranmu. Memikirkan hal ini, Mei Lir memiliki warna aneh yang muncul di hatinya. Dia menggigit bibirnya dan bergumam diam-diam. Dia bukan orang yang berantakan, tapi pengabaian Qin Yichen benar-benar tidak nyaman karena dia menikmati mata menakjubkan yang tak ada habisnya. Beberapa saat kemudian, acara produk berlanjut. Namun karena episode ini, acara produk berikutnya sepertinya sedikit terhalang. Adapun hasil akhir dari acara ini, tidak ada yang peduli. Meskipun Qin Yichen telah pergi, tidak peduli hasil akhirnya dinilai sebagai ketua acara komoditas saat ini. Apa yang dia keluarkan akan diingat oleh semua orang.